Yes. Yang dulunya aku nggak layak, tapi ternyata aku berharga di mata Tuhan. Amin. Dan aku sering keliling room kesaksian sama nyanyikan lagu pujian yang aku tulis sendiri. Aku berharap bisa memberkati banyak orang dengan lagu-lagu yang aku tulis. Seperti aku juga udah diberkati Tuhan. Tentang betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Makasih udah diizinin nyanyi, aku sharing dikit. Nggak apa-apa. Ada lagi yang mau disaksikan? Boleh, silakan. Iya, aku sebelumnya dari agama Konghucu kok. Dan awal aku kenal Tuhan itu waktu dalam penjara 2018, 7 tahun yang lalu. Saat dalam penjara itu aku dapat berita bahwasanya itu bapakku meninggal dunia. Dan aku nggak dapat izin buat keluar lihat bapak untuk terakhir kalinya, dan itu jadi penyesalan terbesar buat aku. Aku cuma diizinin keliling cari ketenangan di sekitar penjara. Dan saat itu aku milih duduk depan gereja baca parita. Parita itu doa agama Buddha ya teman-teman. Agak lain memang. Dan puji Tuhan gak kebetulan hari itu ada ibadah di gereja itu. Yang mana di saat orang keluar masuk ke gereja itu aku masih tetap fokus baca parita. Sampai lagu pujian berkumandang itu aku gagal fokus. Lagunya tuh semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Aku ngerasain ada yang berbeda. Aku ngerasain ada dorongan yang luar biasa kuat buat aku masuk ke gereja. Dan saat itu aku masuk ke gereja, berdiri paling belakang, melihat ibadah orang Kristen yang luar biasa banget. Bernyanyi, bersorak, menari, memuji Tuhan. Dan saat itu aku ngerasakan damai sukacita yang luar biasa banget. Damai yang gak terkatakan. Damai yang sama sekali gak pernah aku bayangkan bakal aku alamin. Sampai itu tanpa sadar aku bisa ikut menyanyi, menari, memuji Tuhan. Di situ aku bisa belajar bahwasanya pekerjaan Tuhan itu sama sekali di luar akal pemikiran kita. Gimana coba aku yang lagi berduka cita, Tuhan sanggup ubahkan seketika menjadi sukacita. Amin. Hari itu aku berani bilang kalau tuh aku jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Aku ingin kenal siapa itu Tuhan Yesus. Aku cari tahu siapa itu Tuhan Yesus. Walau saat itu aku banyak menerima penolakan, diejek, bahkan dibully. Ada yang bilang nih anak modus saja di gereja ya dia, di penjara ya dia Kristen, nanti keluar dia Buddha lagi. Ada yang bilang nih, ini anak udah mau gila nih. Bahkan itu yang paling parah, di saat aku mau baca Alkitab, mau baca buku kesaksian di gereja, aku seringkali diusir. Luar biasa banget proses Tuhan yang aku jalanin. Momen yang paling dahsyat itu waktu ibadah Natal 2018 itu kok. Aku dapat tugas melayani juga baca liturgi dari Yohanes 3 ayat 16. Versi ragam bahasa. Tapi aku dapatnya dalam versi bahasa Mandarin. Bahasa yang nggak pernah aku pelajarin sama sekali. Bahasa yang aku nggak ngerti pelafalan gimana. Aku coba bacain ya. Yohanes 3 ayat 16 dalam versi bahasa Mandarin. Santi ai sejen senjatang terusan sesakaki tamanjian senta icie tepung miswang. Yang artinya kita pasti semua tahu ya teman-teman. Tapi saat itu aku bacanya seperti ini dalam hati. Karena begitu besar kasih Allah terhadap Hengki, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, supaya Hengki boleh percaya dan tidak binasa. Wow banget, keren banget Tuhan Yesus. Suara ikan, bahkan Tuhan kasih aku talenta buat nulis lagu pujian. Ayat tadi itu bukan cuma terhafal saat itu aja teman-teman, melainkan terukir tepat di hati dan di pikiranku. Yang awalnya aku hafal ratusan ayat firman Tuhan, tapi cuman sekarang
Dua ayatnya yang bisa aku hafal itu ayat emasku. Satu Yohanes 3 ayat 16, satu lagi Yeremia 29 ayat 11 teman-teman. Saat ini aku mengetahui rancangan. Bahwasanya Tuhan itu nggak pernah merancang rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan itu aku alamin teman-teman. Walau saat itu aku dibaptis di penjara juga. Sejak momen Natal itu, setiap ada hamba Tuhan yang melayani penjara, aku minta dibaptis. Puji Tuhan aku akhirnya dibaptis, walau dibaptis persik ya teman-teman, karena nggak memungkinkan untuk baptis setelah di penjara. Setelah dibaptis, secara logika manusianya aku berpikir semuanya bakal baik-baik aja. Sekarang aku udah kenal Tuhan, aku malah udah dibaptis. Tapi ternyata luar biasa benar teman-teman. Benar tuh kata hamba Tuhan, bahwasanya ikut Tuhan itu Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwasanya kehidupan kita bakal aman-aman aja gitu, tenang-tenang aja, damai terus. Nggak sama sekali teman-teman. Setelah aku dibaptis, aku mengalami badai yang luar biasa dahsyat, dimana saat itu istriku malah memilih bercerai dari aku dan menikah lagi dengan laki-laki lain sewaktu aku dalam penjara. Aku merasa duniaku runtuh saat itu. Kok gini ya Tuhan? Tapi di satu sisi aku merasa beruntung, saat itu aku udah kenal Tuhan, aku udah dibaptis. Seandainya saat itu aku belum kenal Tuhan, belum dibaptis, aku pasti bisa mengambil keputusan yang lebih salah lagi dalam hidupku. Bersama Tuhan tuh, Tuhan mengajari aku banyak hal teman-teman. Tuhan memberi aku kekuatan buat aku boleh memaafkan, mengampunin, mengikhlaskan, bahkan mendoakan mantan istri dan anak-anakku tuh agar boleh segera percaya Tuhan. Dan lewat itu aku kembali belajar bahwasanya kita mengampuni itu bukan hanya terlebih-lebih untuk orang yang kita ampunin, enggak teman-teman, tapi terlebih-lebih untuk kita. Agar apa? Agar hubungan kita sama Tuhan itu kembali boleh dipulihkan, agar berkat-berkat Tuhan tuh boleh tercurah sampai kita, agar kita boleh melewati hari-hari penuh damai sukacita, penuh penyertaan Tuhan. Karena di saat aku belajar mengampuni itu, walau nggak mudah ya teman-teman, walau berjalan dengan tertatih, terseok-seok, puji Tuhan, aku merasakan damai sukacita yang luar biasa banget. Dan lagu-lagu yang aku tulis udah memberkati aku terlebih dahulu teman-teman. Jadi aku rindu lagu-lagu ini bisa menjadi berkat juga buat banyak orang, menguatkan banyak orang yang mungkin dalam posisi nggak baik-baik aja. Tapi percayalah janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita teman-teman. Bahkan aku percaya, terlalu percaya bahwasanya Tuhan bukan hanya mendengar doa kita, bahkan Tuhan menjawab iya buat setiap doa kita teman-teman. Puji Tuhan, akhirnya sekarang mantan istri dan anak-anakku sekarang udah percaya Tuhan. Dan prosesnya juga luar biasa banget teman-teman. Melewati masalah teman-teman, melewati masalah. Dan sejak itu aku belajar bahwasanya Tuhan gak pernah memberikan kepada kita sakit, penyakit, masalah, ataupun badai sekalipun teman-teman. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kenapa? Agar kita tuh boleh melihat bahwasanya Tuhan tuh sanggup menghentikan badai. Tuhan sanggup membawa kita menari tengah-tengah badai teman-teman. Respon kita terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan, itu yang menentukan hasil akhirnya, bukan badainya teman-teman. Dan aku gak bisa menyangkal lagi kebaikan Tuhan dalam hidupku, yang mana saat itu aku cerita dikit ya tentang momen dimana tuh anak-anak sama maminya tuh boleh percaya Tuhan teman-teman. Yang awalnya aku sempat banyak mengalami masalah teman-teman, karena awalnya saat itu aku selalu berpikir mengejar berkat ya kan, membuat rekaman lagu-lagu ini ya jadi berkat buat banyak orang, berkat untuk aku sama keluarga aku juga. Tapi ternyata salah, aku selalu mengejar berkat, aku lupa mencari kerajaan Allah. Ada firman itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Aku salah saat itu, jadi usahaku gagal, bahkan motorku dilarikan orang.